kesupranaturalan yang dianggap wah bisa jalan cepat, wah bisa pecah rogo, wah bisa anjang sukmo dan sebagainya. Dengan anjang sukmo yang tanda kutip goib loh ya, ini adalah satu ketimpangan yang memang simpang siur. Pada dasarnya itu semua nggak ada gitu. Kalau kita berbicara tentang supranatural, wah sekarang kita berbicara satu orang menggunakan toa, menggunakan mikrofon, itu udah supranatural. Supranatural di era modern. Iya, di era modernnya kan seperti itu. Dulu kebatinan, kita misalkan menggunakan ya batin, ya batin, ya yatin, ya batin, ya batin itu. Misalkan yang maha lembut atau apalah, atau ya latif atau apa gitu. Itu sekarang sudah pakai telepon mas. Gitu. Jadi kesupranaturalan zaman dulu sekarang bisa ditempuh zaman sekarang dengan teknologi yang benar-benar terbarukan, yang modern dan real, bisa diuji. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi dengan siaran langsung live streaming channel Spiritual Universe. Semoga malam ini kita selalu mendapat kebahagiaan dan jangan lupa bahagia. Boleh aja. Sebelumnya kita mohon maaf setiap kali live streaming selalu tidak tepat waktu, ya maklum karena kesibukan satu dan dua hal sehingga selalu telat. Tapi nggak apa-apa, yang penting apa yang nanti kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin langsung saja untuk menyingkat waktu dan tidak bertele-tele, sesuai dengan tema yang telah kita share tadi tentang spiritual awakening. Cara Madura ini ngomongin cara bahasa Inggrisnya ya apa, pokoknya intinya pokoknya spiritual, tentang kespiritual. Sekarang yang menjadi pertanyaan, banyak sekali di luaran itu pengetahuan spiritual, orang-orang yang ingin mencari tahu tentang spiritual. Di sini kita akan mencoba mengupas, walaupun tidak jelas tapi akan kita kupas bisa mungkin apa sih sebenarnya spiritual itu. Pembagian spiritual itu yang seperti apa, kenapa spiritual tempo dulu dengan tempo sekarang itu banyak gak nyambungnya. Monggo mungkin bisa kita kupas satu persatu. Kita serahkan kepada ahlinya Boswi selaku kreator alam awis. Bagi Anda semua yang belum mengenal, beliau adalah julukannya adalah Boswarimin. Beliau adalah kreator alam awis. Apa itu alam awis bisa dilihat di channel YouTube dengan nama channel Alam Awis. Monggo bos. Rokokan mas. Grogi. Gak grogi. Setekoni telat grogi. Mohon maaf sambil merokok ya, biar tenang. Selamat malam semuanya. Ya langsung aja ke topik ya. Tadi dikatakan bahwa tema hari ini adalah kebangkitan spiritual. Boso Madura nih sama ngomong lagi mang. Jadi kalau kita membahas dan berbicara tentang kebangkitan spiritual itu bermacam-macam ya, bermacam-macam. Artinya kebangkitan itu kita tolak ukurkan dari sisi mana gitu. Ada yang ditolak ukurkan dari sisi modern, ada yang ditolak ukurkan dari sisi klasik. Kalau sisi klasik tentunya dengan mengenal Tuhan, mengenal jati diri dan sebagainya. Akan tetapi konteks dari spiritual itu sendiri, spirit dan aktual. Spirit itu tentunya semangat, aktual adalah aktualisasi dalam kehidupan. Jadi spiritual itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyiasati, memandang hidup dan menyikapinya. Itu memandang hidup, menyiasati dan menyikapinya. Jadi spiritual itu pada konteksnya itu adalah ilmu tentang kehidupan. Ilmu tentang kehidupan loh ya, bukan ilmu tentang kematian. Iya, lanjut dulu. Ilmu tentang kehidupan artinya di hidup kita ini, kehidupan yang saat ini sedang kita jalani ini yang seperti apa? Dengan makaryo, nyambut gawe atau bekerja, dengan berpasangan, dengan bersosialisasi dan lain sebagainya. Ini adalah bagian-bagian dari spiritual itu sendiri. Cara kita dalam kehidupan saat kita mendapatkan masalah, dipertemukan dengan permasalahan, bagaimana kita memandangnya, menyikapinya, mensiasati masalah-masalah tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan
spiritual itu sendiri. Bismillah. Akan tetapi banyak orang di luar sana yang menyatakan bahwa spiritual ini berbagai macam olah klenik ini sebenarnya adalah salah kaprah. Ya, ya. Jadi spirit dan aktualnya itu salah kaprah. Akhirnya di situ ya ini mohon maaf, tapi ini adalah kebenarannya gitu. Jadi di luar sana yang banyak orang-orang spiritual yang mengabdikan dirinya untuk hanya andap asor, hanya lembah mana, hanya sabar saja, hanya untuk nguri-nguri budaya leluhur saja, hanya untuk mendekat kepada Tuhan saja. Ini adalah salah konsep gitu loh. Jadi kalau kita mentolok ukurkan spiritual, kebangkitan spiritual ini pada era klasik, tentunya kita mengarah pada hal-hal yang berbau klenik, hal-hal yang berbau menyimpang dari konteksnya spiritual itu sendiri. Jadi gimana ya, ada beberapa paham yang memang salah pahamnya, ada yang beberapa paham yang memang hanya dipahami setengah. Yang hanya dipahami setengah dengan yang salah pahamnya itu beda. Kalau salah pahamnya ya akhirnya ya terus klenik, terus laku, terus penggemblengan diri, terus mencari jati diri dan sebagainya. Tetapi kalau kita kupas secara tuntas, bukan hanya itu. Jadi setelah penggemblengan diri, setelah pengekangan hawa nafsu dan sebagainya, kita introspeksi di situ, kita mengkaji, menggali, akhirnya menemukan kebangkitan spiritual itu sendiri. Bangkitnya yang bagaimana sih? Kita bisa memandang hidup dengan bijak. Kita dapat meluruskan berbagai hal yang lenceng. Akhirnya kita jadi mapan spiritual di situ. Karena kita bisa menyiasati, kita bisa memahami berbagai permasalahan dan lain sebagainya. Apakah hanya permasalahan saja? Bukan. Dari sisi ekonomi juga. Kenapa saya selalu mengatakan ekonomi? Karena ini bagian dari spiritual, bagian dari kehidupan kita. Yang memang kenyataannya saat ini ya sedang kita jalani bersama. Gitu. Itu kebangkitan spiritual kalau dari versi yang apa adanya. Kita nggak berbicara modern dan klasik, yang apa adanya. Karena klasik pun kalau kita bedah, kita flashback ke masa lalu, para raja-raja ini juga tokoh-tokoh spiritual yang handal, bisa memanajemen rakyatnya, bisa memanajemen sistem kerajaannya, menaungi beberapa otak yang memang benar-benar cerdas. Bahkan bukan hanya di kalangan rakyat jelata, di kalangan pejabat juga iya, di kalangan maharsi juga iya. Mereka dapat benar-benar memanage kehidupannya sendiri, bahkan dalam skala yang luas di kerajaannya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang aspek kebangkitan spiritual, sebenarnya mulai sejak dari zaman raja-raja dulu juga sudah ada. Cuman yang diflorkan di masyarakat luas, konteksnya spiritual ini adalah yang berbau klinik tok gitu. Jadi tanpa ada kejayaan, tanpa ada banyaknya pendamping, termasuk selir-selir dan sebagainya. Makanya ada beberapa teman juga yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki spiritual mapan itu bukan hanya di kemapanan kehidupannya saja, akan tetapi ekonominya juga mapan. Di samping itu juga ada poin-poin plus, termasuk ini di beberapa teman ya, termasuk seorang laki-laki yang memiliki banyak istri dan itu rukun. Nah, gitu. Berarti pandai memanage spiritual apa Ya, itu kehidupannya ya, ya? kehidupannya sendiri. Jadi inti daripada spiritual itu adalah bagaimana atau pengetahuan atau ilmu untuk mengelola kehidupan itu tadi. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang tadi disampaikan hubungannya dengan klinik, dengan benda-benda barang-barang gaib itu salah konteks. Di masanya bagus, di masanya itu mapan, tapi untuk di masa sekarang itu tidak mapan. Kenapa bisa bertolak? Bukan bertolak, artinya gini, segala hal itu kan sifatnya regenerasi. Jadi selalu terbaharui. Dulu kita jalan kaki, akhirnya ada kendaraannya masih belum menggunakan listrik, akhirnya ada mesin, sudah menggunakan listrik dengan bahan bakar minyak.
saat ini sudah berbahan bakar listrik, itu kan terbarukan terus. Betul. Lah begitupun spiritual. Di masa zaman raja-raja dulu, uang belum seberapa berbicara, yang berbicara adalah kekuasaan, martabat, jabatan, seperti itu, terpandang kayak gitu. Kalau sekarang udah beda, dan kita harus mau menerima, harus mau, karena kenyataannya memang seperti itu. Jadi intinya spiritual, kalau dikatakan tadi ada gaib dan goib, lantas apa bedanya antara spiritual dengan supranatural? Supranatural, kalau spiritual itu tentang kehidupan, supranatural tentang konsep pikiran. Jadi supranatural ini sebenarnya masihlah di level teori. Level teori. Jadi kesupranaturalan yang dianggap wah bisa jalan cepat, wah bisa pecah rogo, wah bisa anjang sukmo dan sebagainya. Dengan anjang sukmo yang tanda kutip goib loh ya, ini adalah satu ketimpangan yang memang simpang siur. Pada dasarnya itu semua nggak ada gitu. Kalau kita berbicara tentang supranatural, wah sekarang kita berbicara satu orang menggunakan toa, menggunakan mikrofon, itu udah supranatural. Supranatural di era modern. Iya, di era modernnya kan seperti itu. Dulu kebatinan, kita misalkan menggunakan ya batin itu. Misalkan yang maha lembut atau apalah, atau ya latif atau apa gitu. Itu sekarang sudah pakai telepon mas. Gitu. Jadi kesupranaturalan zaman dulu sekarang bisa ditempuh zaman sekarang dengan teknologi yang benar-benar terbarukan, yang modern dan real, bisa diuji. Itu kenyataannya itu ada. Jadi kalahnya orang-orang kita, masyarakat kita tetap menggembar-gemborkan, tetap mengedepankan bahwa waduh spiritual pendahulu kita, nenek moyang kita itu waduh dulu gini diangkat sampai sekarang tanpa ada hal-hal yang memang harus dibarui gitu. Zaman dulu bisa kebatinan gitu. Zaman sekarang sudah ada telepon pak gitu. Jadi nggak perlu kita belajar seperti orang dulu. Kalau menurut saya nggak perlu. Itu hanya bisa kita kaji untuk perbendaharaan pengetahuan kita. Oh bahwa memang budayanya nenek moyang dulu seperti ini, kayak gitu. Kembali ke konteks spiritual. Tadi dikatakan di awal-awal pembukaan tadi spiritual itu konsep untuk ilmu kehidupan, bukan ilmu untuk kematian. Maksudnya bagaimana ini? Nah ini kan banyak mas, banyak di antara teman-teman praktisi, terutama teman-teman praktisi ya, artinya yang memang mereka itu terjun di dunia spiritual dan supranaturalan. Akhirnya salah konsep, salah arah. Mereka mengkaji spiritual itu untuk sangu mati, kehidupan sesudah mati. Kita ini masih hidup loh. Yang dibutuhkan adalah sangu untuk hidup, bekal untuk hidup, bukan bekal untuk mati. Mati ya wis ben urusan besok. Yang penting kita sebagai masyarakat sosial, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita baik pada orang lain, bagaimana kita tolong menolong. Nggak usah kita mengharapkan pahala, karena di situ ada timbal balik sendiri gitu. Ngomong apa ya? Lalu untuk kajian spiritual yang masuk ke dalam itu artinya bukan kita meditasi, kita tapa brata, kita wening, kita meneng neng ponjondriyo sak meneng kabeh wis. Nguripi limang rasa, unjere awake dhewe dan sebagainya sampai akhirnya bisa sing jarine wong-wong raga sukma itu sebenarnya bukan raga sukma. Itu adalah anjang sukma. Jadi kalau kita bicara tentang masuk ke dalam diri, sing diarani raga sukma itu adalah masuk ke dalam diri atau introspeksi. Ini raga sukma, masuk ke dalam diri atau introspeksi. Ini sebentar, ini kajian saat ini era modern ini ataukah memang dari dulu seharusnya seperti itu penjelasannya? Kalau kita tetap mengikuti orang-orang zaman dulu yang simpang siur, itu kita nggak akan pernah bisa maju. Jadi kita perlu mengupas kata per kata, ngerogoh kayak sak mlebu. Apa sih maksudnya? Oh ini sanepan, ngerogoh sukmo ini sanepan, satu falsafah yang artinya adalah introspeksi, masuk ke dalam diri itu apa? Merenung.
merenunglah, renungno, merenunglah. Akhirnya kemana arahnya? Introspeksi diri. Jadi ngrogo sukmo itu introspeksi diri. Lek sing isorono itu anjang sukmo. Tapi memang ada ya pengetahuan seperti itu ya. Anjang sukmo Ada. dan memang real ada. Ada, tapi untuk kalau real adanya ada. Tapi kalau ada yang benar-benar menyatakan real bisa, kita duduk bersama. Siapapun orangnya, kita duduk bersama. Entah itu Romo Sabto, entah itu Resi Herbayu atau siapapun di luar sana. Kalau menyatakan anjang sukmo itu ada, kita duduk bersama. Kita taruh benda di kardus sarimi atau Indomie. Di dalam kardus sarimi itu ada apa? Kita sama-sama berhadapan. 3 atau 4 orang yang memang menyatakan bahwa anjang sukmo itu benar-benar real, tidak dibohongi atau tidak dibuat-buat. Mereka akan lepas sukmanya. Artinya bukan sukma kita keluar, akan tetapi gama kita yang keluar. Jadi frekuensi pikiran kita yang lepas, seakan-akan kita di luar. Berarti intinya setengah halusinasi. Karena dari 4 atau 5 orang, saat kita menaruh benda di kamar, disuruh lihat benda apa yang ada di kamar itu, nggak mungkin sama, Mas. Jangan 4 atau 5, 100 orang nggak mungkin sama. Kita taruh satu benda gitu. Kalau ada guru besar atau siapapun di sini. Berarti kayak ilmu penerawangan itu pun juga nggak ada. Ada, tapi hanya daya cipta. Daya cipta. Untuk kevalitannya sendiri masih 0, iya. Sekarang gini, kalau kita berbicara tentang penerawangan atau penawangan atau pegandan, ada yang arahnya ke pegandan, deteksi. Saman tahu sendiri, saya kalau mendeteksi alam bagaimana. Ribuan orang di sosmed tahu tentang deteksi saya. Eranya peduli alam, eranya gempa Palu. 1 tahun, Mas, sebelum gempa Palu. Itu bukan hanya puluhan orang yang tahu, ribuan orang. Bahkan waktu itu ada sekitar hampir 1000 grup peduli alam. Yang memimpin waktu itu adalah saya. Wah, bener-bener deteksi saya kurang setahun bisa tembus. Itu pun saya menyatakan bahwa saya bisa ngerokok sukmo, saya bisa menerawang yang luar biasa dan sebagainya. Itu saya tidak berani. Karena itu konteksnya adalah semi. Itu berupa getaran vibrasi. Alam menunjukkan kepada saya membaca tanda alam. Nah, ini arahnya di sana gitu. Bahkan dulu ada teman dari Jawa Tengah juga ya, yang kok bisa sih Bos W, kok bisa sih Mas Warimin, kok bisa saya belum alat kita belum mendeteksi itu, Mas Warimin sudah tahu duluan. Saya hanya senyum gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, gaib itu memang ada, supranatural itu memang ada. Cuman konteksnya seperti itu. Secara vibrasi, secara getaran. Kayak gitu. Berarti untuk mengupas getaran itu yang bagaimana, kembali lagi ke IQ-nya seseorang tadi ya? SQ. Karena itu bukan dari pengembangan pikiran saja. Jadi sadar, bawah sadar, supra bawah sadar, dan supra sadar. Itu. Iya, kembali lagi ke konteks spiritual. Tadi dikatakan bahwa spiritual itu adalah ilmu untuk kehidupan, untuk menjalani kehidupan, tata cara bagaimana kita menjalankan hidup. Dan kebanyakan di luar sana itu mengatakan tentang para pekaji spiritual itu, bahwa spiritual itu tentang roh, tentang diri diri sejati. Nggak ada yang namanya untuk kehidupan nyata itu bagaimana. Itu juga salah. Kalau kita ngomong salah, dari masa ke masa, kalau kita flashback ke masa lalu, dari guru turun ke murid, murid jadi guru, turun ke murid, yang diajarkan ya itu masalahnya kan seperti itu. Kalau kita mau itu salah, berarti kita sama juga menyalahkan nenek moyang kita. Ya memang. Gitu ya. Iya memang. Nah, berarti belajar spiritual yang baik itu yang bagaimana? Mungkin teman-teman di luar sana pun juga perlu tahu biar tidak belajar itu tembung jari, walaupun seorang guru yang handal mengatakan
nggak gampang percaya kan gitu. Gini Mas, bagaimana hantu itu bisa ada, bagaimana perwujudan hantu itu bisa ada. Nah, kan saya pernah membahas itu, bagaimana perwujudan hantu itu bisa ada. Hantu itu bisa ada, itu berdasarkan dulu awalnya adalah ketakutan. Tanpa adanya ketakutan, hal-hal yang bersifat astral seperti hantu, genderuwo dan sebagainya itu tidak ada. Adanya karena dasarnya ketakutan itu tadi. Ketakutannya ketakutan apa? Ketakutannya adalah ketakutan dulu kan, orang semena-mena, yang kuat menguasai yang lemah. Hukum rimba berarti. Hukum rimba berbicara waktu itu. Akhirnya dengan banyaknya penindasan, akhirnya banyak orang yang takut. Ketakutan-ketakutan yang akut akhirnya menimbulkan halusinasi, akhirnya menimbulkan delusi, hingga akhirnya adanya fenomena-fenomena yang diistilahkan dengan makhluk halus atau makhluk astral itu tadi. Makanya makhluk astral yang di sini dengan yang di Eropa itu tidak pernah sama, yang di sini dengan yang di Cina juga tidak pernah sama, yang di sini di tanah Jawa dengan yang di Kalimantan juga tidak sama. Namanya beda, perwujudannya beda. Itu. Lalu pertanyaannya tadi apa? Tadi lupa. Oh, kajian spiritual. Iya. Nah, untuk pengkaji spiritual yang diistilahkan, yang saya menyatakan salah tadi, yang diistilahkan dengan roh, sukma, Ya, dan sebagainya. Maka dari itu, kalau saya di sini tidak pernah mempelajari itu, akhirnya saya nggak tahu. Sing diarani dulur papat iki sing ya apa, limo pancer iki apa, dulur sing ono isor lan bubur wis jangkep iki sing ya apa. berarti ini Sing ono ngarep lan mburi, jagat ageng, jagat alit, jagat sumebyar, gumebyar dan sebagainya. Kalau saya tidak pernah mempelajari itu, akhirnya kan saya nggak tahu. nih, kata-kata mempelajari ini tadi yang jadi pertanyaan. Kalau kita mempelajari pada guru yang mengarahkan seperti itu, kita akan tetap. Kita akan cloning dari guru tersebut. Jadi intinya bagaimana? Kita harus bisa intinya ngoncei diri. Harus bisa out of the box. Kalau kita tetap dalam kungkungan satu metode, ya nggak bisa. Nggak bisa kita lepas dari lingkaran yang diajarkan guru kita. Yang jadi masalah itu ketika kita mengambil langkah out of the box, keluar dari ajaran itu tadi, takutnya itu apa bener aku nang keliru. Itu Ya, solusinya pasti. bagaimana? Apa kita harus mencari Ya, harus berani. guru spiritual baru yang mungkin punya wawasan lebih luas atau Bisa seperti itu. Akan tetapi banyak juga orang-orang, teman-teman di luaran sana yang nggak puas dengan itu. Akhirnya dengan kajian sendiri, entah itu dengan murda, entah itu dengan merenung, entah itu dengan lagu yang lain. Karena gini, kalau makhluk astral ya, makhluk astral itu terbentuknya dari fenomena ketakutan. Kalau ajaran-ajaran spiritual ini terbentuknya dari keputusasaan. Jadi leluhur-leluhur kita dulu, Maharsi atau siapapun itu, ini adalah dari keputusasaan. Oh, putus asa kehidupan di sini. Oh ya wis, aku tak nyingkirai, aku tak minggirai. Naik ke atas gunung, cari tempat yang sepi, buka hutan baru. Akhirnya diistilahkan dia adalah bedah kerawang. padahal intinya dia tadi itu putus asa dari suatu tempat tadi ya. Iya, putus asa dengan fenomena yang terjadi di lingkup sekitarnya. Makanya dari orang putus asa ini kejiwaan manusia kan cuma di situ-situ aja. Pikiran bawah sadarnya cuma di situ-situ aja. Iya. Akhirnya mengistilahkan roh, mengistilahkan ruh, mengistilahkan sukma sejati. Pada dasarnya kalau kita memikirkan itu buat apa? Untungnya itu apa? Iya, masuk akal juga. Karena seorang resi yang menyendiri dalam hutan, nggak ada kehidupan sosial di sana, ya jelas yang akan diutarakan ada hal-hal yang sifatnya seperti itu. Iya, makanya bahasa falsafah ya, itu kebanyakan itu adalah bahasa syair itu. Bahasa Nah, syair, yang bahasa jadi syair. masalah ketika kita berani out of the box, kemudian kita berani untuk memikirkan atau istilahnya ngoncai mencari hakikat dari sebuah kutipan tadi. Yang jadi masalah
dari individu A, B, C itu kadang dalam memaknai sebuah keilmuan itu kadang nggak sama, Pasti itu nggak jadi masalah. nggak jadi masalah karena itu proses. Ada yang menyebutkan premium, ada yang menyebutkan RON. Nah, ini kan udah beda penyebutannya. Oh, premium itu produknya Pertamina. Oh, RON ini produknya siapa? Kayak gitu. Intinya tetap bensin. Bensin ada, bensin ada. Ya betul. Jadi kalau nguri-nguri budaya leluhur, nguri-nguri tinggalan leluhur, ini orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang hebat ya yang ada di Indonesia. Salah satu aja itu seperti Butet, Ki Entus, Sujiwo Tejo. Ini adalah orang-orang tokoh-tokoh yang cerdas memang. Mereka itu bukan hanya nguri-nguri, akan tetapi setelah mereka tahu itu dikembangkan, dikemas, bisa dijual. Setelah dijual untuk bersosialisasi, membentuk wadah-wadah yang baru. Di situ wadah-wadah tadi bisa menghidupi berapa orang, bisa bersedekah, bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ini orang-orang yang hebat. Golongannya tokoh-tokoh seni. Oh, ini nggak hanya ngomong doang, nggak hanya di level teori, tapi sudah di level aksi. Ini harusnya seperti itu, bukan hanya mengkaji oh ini murda gini atau meneng ini, oh kok petuk sukmone awake dhewe sukma sejati sing koyo apa, kok akhirnya ngene. Oh ono cara apa diwalik kok ngene ngono bogomo nyoy jada poloso atau dokrocono dan sebagainya. Enggak penting itu, Mas. Karena itu masih di level teori. Kalau ngomong teori ada level-levelnya. Sekarang saya mau tanya, level tertinggi dari spiritual itu yang seperti apa? Ya menjalani hidup. Menjalani hidup. Nah, yang jadi bisa masalah adaptif, bisa kondisional. Saya tadi mau ngomong, kalau ngomong menjalani hidup, semua orang setelah terlahir dan mulai itu sudah menjalani hidup. Pak. Ini menjalani hidup yang bagaimana kan? Menjalani hidup yang bisa adaptif dan kondisional. Bisa menghadapi segala situasi. Iya. Bisa menghadapi, memandang, menyikapi, mensiasati. Gak gampang cengeng, gak baperan gitu ya. Iya. Makanya kalau kita bedah spiritual itu ya ilmu tentang kehidupan. Kalau tentang istilah tentang ketuhanan bukan? Itu bagian dari ilmu kehidupan. Bagian dari kehidupan. Iya. Makanya orang-orang di luar sana ada yang ateis, ada yang memang berketuhanan, ada yang nggak bisa disebutkan. Yo Tuhan yo, ateis yo. Sakarepe sing ngarani. Berarti itu dampak dari pecahan-pecahan spiritual tadi ya? Iya. Dari kelonggaran pikiran. Iya. Macam ganggu. Oke, Moro hilang. Oke, mungkin cukup untuk live streaming kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan teman-teman di luar sana yang berkenan untuk gabung. Itu ono sing dibaca itu. Iya. Nganjuk hadir dari Raden Mas Haryanto. Ini lurahnya desa Nganjuk sana ini. Saya kenal kebetulan. Selamat datang dan selamat bergabung. Mungkin saran dan kritik bisa dikirimkan melalui apa ini? Komen di bawah, atau barangkali ingin di live berikutnya ingin di apa itu dibahas tentang apa, monggo silakan. Dan untuk malam ini kami cukupi sampai saat ini dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Salam